Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Yes, balik lagi di podcast musik. Aduh, kali ini di episode yang kesekian kalinya ya, akhirnya kita bisa mendatangkan bintang tamu yang udah 3 tahun lebih kayaknya udah kita undang tapi enggak datang-datang ya. Akhirnya dia datang juga. Siapa lagi kalau bukan Pengamen Binjai. Atau nama aslinya Dermawan Sitepu ya. Salah. Kayak gitu juga. Panggilannya Nawan ya, Nawan ya. Nawan. Yes, apa kabar brother? Alhamdulillah baik Bang Fahmi. Pahmi aja panggilnya, jangan pakai Bang Abos. Pahmi aja. Gak biasa udah. panggilnya Pak Fahmi. Iya. Main kacamata kita ya. Main Bang, jauh li Bang. Kirain punya Eja tadi. Oh enggak ya. Bang, jangan Enggak Bang. ya. Aku gak mau bilang dulu dia jual sama aku. Masa-masa susah lu ya. Covid ya. Pokoknya Covid banyak berkah lah untukku Yes, Bang. tapi asiknya ini memang Nawan dan Eja ya nih ada dari Pengamen Binjai mau datang ke podcast musik TVRI ya luar Iya, biasa. betul. Kita ucapkan apresiasi buat podcast musik TVRI bisa mendatangkan mereka nih luar biasa. Dan semoga nanti bisa kita datangkan lagi nanti yang lain-lain yang the best seperti mereka ya. Keren ya. Waduh. Saya sebenarnya pengen jadi bintang tamu ya. Nanti mungkin di podcastnya Boleh. Nawan ya. Wih, main kali ah. Nah, jadi di podcast musik ini kita mau membedah perjalanan dari Pengamen Binjai. Iya kan, Pengamen Binjai viral ya. Viral di hampir semua platform media sosial ada. Alhamdulillah. Ya. Kalau Abang ngerasa gitu ya kan. Iya, Kami aku nggak pernah jujur. Bang. Kami belum pernah ngerasa kami viral Bang, betul Bang. Ya itu rendah hatinya dia. Iya. Makanya ketika kita makin rendah ya, jadi akan semakin tinggi gitu. Jadi kalau kita merasa udah paling tinggi, kita bisa-bisa rendah terus jadinya ya. Betul. Jadi tetap kenapa? Karena kalau kita merasa tinggi berarti kita udah merasa puas diri ya, puas hati itu nggak bagus ya. Jadi merasa rendah aja, tapi tidak kadang kita merasa rendah, ya jangan sampai rendahin orang juga gitu kan. Tapi Rendah loh. nah, dan mereka sudah membuktikan dari karyanya loh. Hey Chan, akhir cerita, waduh, aku aja tahu lagunya. Hey cantik, di podcast musik sebelumnya sama si Ivan Naibaho, kami ada spill dikit tuh lagunya. Oh iya, ada ya? Oke. Hey cantik, siapakah namamu? Nanti. Hampir kesawer Bang. Iya kan? Aduh, Aku jangan bawaannya lah. mau nyawer aja gitu Nggak kan. usah. Kalau pengamen nih gitu kan. Jangan, salah. Salah. Nah, Nawan kita mau bahas perjalanan dari Pengamen Binjai ya. Perjalanan Bang. Mungkin dari Nawan pribadi sampai akhirnya bisa bentuk satu nama Pengamen Binjai. Iya. Padahal kita dulu jumpa masih di reguler ya, apalagi di Jalan Halat dulu masih panjang kali itu ya, Jalan Halat ya, Iya, banyak betul, kali Bang. musik dulu ya. Masih dibayar 50.000 kita dulu ya kan. Ada kami pernah dibayar 20.000 juga, tapi itu Ada, Bang? perjalanan ya. Sampai sekarang masih ada juga yang dibayar 20.000 ya. Tapi kali 8, kali 10. Ya kawan-kawan udah alhamdulillah itulah proses. Itulah perjalanan Bang ya kan, perjalanan. proses Bang. Nah, boleh mungkin ceritain ke teman-teman podcast ya, perjalanan dari Pengamen Binjai atau Nawan, gimana bisa sampai dari awal sampai sekarang bisa jadi Pengamen Binjai. Silakan, Wan. Ini mau langsung jadinya atau Ya. mau sedihnya Bang? Sedihnya takut gak cukup waktu Bang. Belum nangis lagi kita ini. Tapi kalau ada lah nangis-nangis sedikit. Ada nangis, jadi ya, biar oke. lebih paten dia ya kan. Gimana? Ya, jadi pada saat itu kita sama Bang. Aku Yes, juga yes, pernah yes. reguler di masa itu. Jadi Pengamen Binjai ini lahir sebenarnya dari keresahan Bang. Keresahan. Iya Bang, keresahan. Aku sebenarnya kalau ngomong tajam Bang, aku takut ngomong di sini Bang. Nanti Enggak apa-apa, yang penting Iya, Bang. jangan bawa merek lain aja. Iya Bang, sebenarnya aku kalau ngomong biasa aku tap gitu Bang. Iya, Takutnya tahu. banyak kan Bang bikin rusuh aku. Jadi sebenarnya Pengamen Binjai itu lahir dari keresahan. Keresahan karena dunia permusikan kita di Sumatera Utara ini aku rasa agak kurang baik Bang. Iya, benar. Iya Bang, bagiku Bang. Jadi seperti aku pernah dulu bikin konten, aku pernah bilang kenapa aku jadi pengamen, 3 alasannya itu. Jadi alasan yang pertama tadi, sebenarnya aku aslinya, aku pengennya tuh aku lahir sebagai musisi karya.
Bang Fahmi. Jadi kayak abang lah, abang punya karya dulu kan di Marpa ada karya kan. Nah aku juga begitu dan kalian-kalian ini ya sebenarnya dulu ukuranku gitu ketika kalian berkarya, kalian masuk radio, kayaknya ih keren kali ya jadi Bang Fahmi dulu kan. Ah masa sih? Iya loh, ada lagu Kecewa dulu ya Oh, kan. tahu, Kecewa, Iya. ciptaan Apa Ilham ya? memang ini takdirku? Iya, Ilham Temen nggak- lupa aku, kasetnya rusak pada saat itu. Iya. lanjut. Terus ukurannya sebenarnya gitu, tapi nah yang berkarya ini tempatnya di mana Bang sekarang Bang? Di Medan ini nggak ada Bang. Jadi kita melihat kawan-kawan pun kayaknya kita ajakin untuk berkarya nggak ada gairahnya kan. Contoh kayak Eja lah kita bilang, ayo Ja. Nah kebetulan nih sebelumnya mohon maaf nih. Yes, Sebenarnya yes. Fang Binjai itu personil aku ngebentuk band sebenarnya tujuannya. Oh, jadi pengamen Binjai itu Ya, bentuknya band walaupun jadinya di ya? branding kadang-kadang cuma nampak aku sendiri Iya, gitu kan. iya, Sebenarnya iya. aku di Pang Binjai itu sebenarnya aku pengen bikinnya grup sebenarnya. Grup band Cuman ya? nah itu juga tadi masalahnya agak Iya. berat juga kan bentuk Ah, grup. Kayak benar. gini lah kan. Yang siap standby ada Eja. Eja. Kebetulan si Jul ngajar. Ngajar. Pas ujian pula anak Benar. sekolah. Oh, iya, nah benar, jadi benar. pagi nggak bisa gitu kan. Jadi Yes. nah kayak Eja gini kan. Lebih gampang ngajak Eja main reguler ketimbang ngajak karya. Oh, dulu? Ah dulu. Dulu ya? Iya, benar, Nah benar. sekarang-sekarang nih semenjak Fong BJ dia lihat, oh kayaknya kita memang berkarya Bang. Yes. Nah barulah jadi rusaknya permusikan itu yang kurasa Bang. Jadi itu yang membuat aku kayaknya, aduh kemana ini? Sementara aku bukan tipe orang yang mungkin kayak Bang Fahmi yang lagu orang tuh, maksudnya dari lagu bule abang makan, lagu Iya, Latin, lagu benar. Chinese gitu kan. Terakhir lagu Kamboja sama Vietnam. Itu kan, Belajar. abang udah sempat gitu kan. Dulu. Itulah. Jadi aku mikir Bang, jadi kemana aku nih gitu. Yes, benar, Sementara untuk gantikan Bang Fahmi aja nggak layak gitu Jangan di KP gitu. Karena nggak bisa gitu, cuman paling lagu-lagu lama, lagu-lagu receh-receh lah kayak lagu-lagu kami lah receh-receh gitu kan. Receh-receh gitu Bang. Enggak lah. Nah jadi jalan satu-satunya tuh kayaknya cuman bisa tuh di jalanan Bang. Oh, sampai gitu Nah ya, gitu ya. rupanya entah kenapa rupanya ada COVID ya di masa itu Bang ya. Yes. Nah dunia permusikan lagi rusak. Hancur lah pokoknya. Panggung hancur. nggak ada. Nggak ada panggung. Nah aku udah duluan di jalan Bang. Oh, Jadi ketika iya, anak-anak iya. band mau menuju ke jalan, aku udah di jalan kan. Iya, benar. Nah, jadi kayak jalanan itu, wih ini sekarang kalian yang ke dunia aku nih Iya, gitu. iya, Itulah iya. awalnya. Jadi Yes. di jalan itulah aku mulai mengenalkan. Jadi yang paling penting sebenarnya Bang pasang brand Bang, brand. Jadi pada satu aku kan punya band dulu Bang. Benar. Namanya Abstrak ya Bang. Abstrak, kalau nggak salah, Bang. abstrak. Nah jadi ketika nama Abstrak itu aku bawa terlalu berat Bang. Jadi aku pikir apa ya nama yang gampang disebut gitu. Tambal band nanti kan agak payah Iya. gitu kan. Jadi apa ya karena aku ngamen udah pengamen. Tinggal di Pengamen Binjai. apa gitu di Binjai. Udah Bang Binjai aja lah gitu. Tengok-tengok di Instagram nggak ada yang punya. Oh. Akhirnya iya, pakai iya. pengamen Binjai. Biar gampang aja kalau ada semalam abang tuh pengamen. Pengamen mana? Pengamen di Binjai gitu Yes. aja. Gitu aja sebenarnya simpel ya Bang. Dan masa Covid waktu itu juga ada Paris Fernandes waktu itu ya Ada yang Bang. viral juga Alhamdulillah ya. Bang. Alhamdulillah di situ Bang. Oh. Jadi nama Binjai itu kayaknya Udah makin banyak juga harum. selain Paris kan banyak juga yang naikin Bang. Banyak. Jadi Banyak. enteng gitu jadi kayak Yes. berjalannya lancar aja Benar. gitu, Bang. Yang nggak lancarnya paling ya sering kadang diusir gitu aja Bang. Pernah juga ngalami diusir gitu Usir, ya? Bang. Itu diusir di kafe atau mungkin gimana? Diusir di KP karena kan nama pengamen ini Bang ada sisi negatifnya juga kan. Iya, paham sih. Karena paham pengamen sih. itu sering dianggap orang kayak ya premanisme, Iya. lebih ke ngemis Iya. gitu kan. Jadi bagi mereka udah nengok orang datang pakai gitar, usir aja belum nyanyi juga. Benar. Dia belum dengar suara kita nih, padahal kok Yes. dengar suara kita lebih emosi dia kan. Tapi dia udah usir aja duluan gitu Bang. Iya. Gitu Bang, jadi sering-sering terjadi begitulah. Akhirnya ya mulailah jalan dengan nama pengamen itu. Nah, tapi waktu itu sendiri ya main ya? Sendiri Bang. Sendiri ya, bawa speaker sendiri Bawa ya speaker, kan? Bang, Ih, itu seret-seret gitu, Bang. perjuangan di masa-masa Covid padahal Di masa ya? Covid Bang, jadi lari-lari lah Bang. Kalau Yes. misalnya ya kebetulan kan Ada- speakernya kecil Bang kayak kan. Iya, benar. Jadi Bisa kalau ada ditenteng ya. Pak Satpol ya agak lari dulu Sabut ya. gitu lah. Tapi kerennya Nawan atau pengamen Binjai ini dia lebih maju pemikirannya. Kenapa? Karena dia bisa main di medsos juga. Kan selama ini mungkin pengamen ya udahlah hajar yang penting dapat duit, Nah. hajar dapat duit. Nah, tapi dia maju nih pemikirannya. Akhirnya dia main waktu itu pertama kali viral lah kita bilang di TikTok ya waktu itu ya. Iya, Di TT ya. TikTok. TikTok boleh sebut? Boleh. Oh, boleh. Tok. Tok. Jadi kita di YouTube ya. Iya. Nah, begitu viral langsung cepet dangdung naik dan akhirnya ia menjadi pengamen yang kelas. Kenapa kelas? Jadi mereka nih pemikirannya bukan lagi ngamen bawain lagu orang aja gitu ya. Lagu orang oke.
tapi bisa berkarya. Jadi memang satu hal yang maju gitu ya. Dan jarang sih sebenarnya orang-orang kayak kalian ini jarang. Makanya kita kan kemarin ngobrol panjang kan. Betul, Bang. Gimana caranya supaya kita bisa saling support gitu ya. Apalagi tentang berkarya, dan Nawan ini orang yang humble menurutku. Dia punya ide-ide yang bagus, dan dia punya hati yang luar biasa. Ya dia, ayo mau kerja sama apa, ayo gitu loh. Aku punya ini, aku mau kerja sama silakan. Nah itu keren dari Nawan, dan dia nggak minta apa-apa gitu. Yang penting teman-teman bisa juga berkarya, bisa juga punya panggung gitu kan, dan dia nggak takut rezekinya hilang. Nawan, tepuk tangan buat pengamen DJ. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya kembali ke rezeki itu Bang. Jadi gimana? sebenarnya ya aku juga mau baca itu kan. Sebenarnya siapa aja sebenarnya bisa memajukan sosial media Bang. Yes, Siapa benar. aja kita, anak band atau siapapun lah kita nih, ya kita gini. Cuman permasalahan sering terjadi Bang di band. Jadi kita suka terikat sama yang namanya ada yang manajemen, ada nggak manajemen gitu. Iya. Padahal sebenarnya manajemen itu kembali ke diri Bang. Yes. Banyak anak band, dia main berempat nih, Iya. dapat duit nih, maaf cakap kita bilang, anggaplah 1 juta nih, Iya, iya. langsung dibagi 4 Bang. Uangnya. Jadi udah bagi 2,5. Iya. Mereka lupa untuk harusnya Saving lah. ya keluarin lah 10.000 per orang, ada duit 40.000 nih, Iya. kasih aja nih adik-adik, pegangkan HP gitu. Oh. Pegangkan nih HP ku, iya, video-videoin tahu. kami ya gitu. Yes. Nah jadi kebanyakan anak-anak band kita, musisi-musisi ya termasuk aku dulu gitu kan, berharap mungkin kalau main di kafe, nanti penontonnya yang videoin. Iya. Nggak cantik sudutnya Bang, kayak Iya. abang nggak suka dari sudut sebelah sini kan. Benar. Abang benar. dari sudut situ. Iya, benar. Kan nggak mau kita nguploadnya Bang. Benar. Nah akhirnya itulah kekurangannya Bang. Jadi sebenarnya kita harus biasakan tuh ngajain orang untuk jadi satu tim yang ini videoin aku. Nah kayak Eja sekarang kan udah pakai kru Bang sekarang dia Bang. Iya. Khusus Keren untuk sih. dia aja Bang. Eja keren, namanya udah Iya. di mana-mana. Iya kadang kabelku nggak digulung Bang, kok kabel dia aja Bang digulung Bang, dia ada kru. Kok gitu kok. Memang seperti itu ya. Nah sebenarnya gini, zaman sekarang ya mungkin mereka udah banyak sadar, anak-anak band Iya, sekarang. Udah banyak sadar, udah banyak tahu main media sosial ya. Beberapa media sosial yang mungkin gampang viralnya, karena begitu viral yang satu ini, media sosial, misal gini, ada 3 media sosial yang paling best lah gitu ya. Ketika kita viral di sini, yang lain bisa ngikut tuh. Termasuk YouTube juga gampang gitu ya. Karena di TokTok itu kan ngebantu kali ya. Iya betul Kalau Bang. kita mainnya di YouTube, misalkan mainnya di YouTube terus, itu agak susah kayaknya ya. Benar ya. Sebenarnya dibilang susah enggak sih, tapi aku ada belajar gini Bang. Nah, Sebenarnya entertainer sama entrepreneur sama UMKM sebenarnya sama sih. Jadi kita sebenarnya banyak kita ini ya yang lupa memasang namanya positioning Bang. Yes. Nah positioning, jadi harusnya kita itu kalau kita entertainer atau usaha atau apapun, kita buat lingkaran kita dulu, jangan Iya. lewat dari sini. Oh gitu. Nah, cuman kan kebanyakan kita kalau nengok ini kita ikutin. Iya. Besok ada yang sana kita ikutin. Ikut, iya. Akhirnya kita kayak jualan Bang. Yes. Viral ini abang jual ini, viralnya abang jual ini. Padahal abang bakatnya jual soto misalnya. Iya. Ya kan, tapi abang nggak niat. Oh aku harus Benar, bertahan aja di soto sampai nanti orang yang akan datang menikmati soto abang gitu. Iya. Nah di pengamen itu aku begitu Bang. Jadi aku ambil ranah receh, udah receh. Indonesia, Eja aja waktu gabung Bang, emosi dia Bang. Kenapa? Bang, aku nyanyi sampai kemana-mana loh Bang, lagunya kemana-mana. Masa kita ini aja katanya? Ya ini positioning aku bilang. Oh. Jadi, iya, aku bilang kita jadi musisi yang grade-nya ke bawah aja nih. Kan yang di atas udah banyak, ada Bang Iya, Fahmi, iya. aku bilang kan ada Aduh. Ivan Naibahu. I- Itu kan di atas itu Bang Ada kan. Rian di mana? Ada Rian kan. Itu kan, waduh band-band hebat tuh. Jadi kita ambil amin. yang orang ini nggak mau kita ambil gitu. Wah pintar berarti ya. Jadi ya, ranah yang mereka nggak mau kita ambil. yes, gitu. dan konsisten. Konsisten Bang. Nah, jadi itu mereka dia. mencari identitas ya. Yang Identitas. paling penting sebenarnya identitas, terus Identitas. konsistensi dan fokus tuh. Fokus, kemana betul. kemana ya jati diri kita nih. Kalau kita mau ngikutin Noah udah besar. nggak Waduh, mungkin. besar, Bang. Kita mau ngikutin Ungu kita nggak bisa. Yang kita Betul. bisa lakukan itu pertama ya ATM, amati, Amati, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi, Nah, betul. Nawan ini bisa memodifikasi. Padahal sebenarnya itu hal apa ya? Yang orang mungkin nggak sangka gitu loh, ngamen di video. Mungkin banyak yang terjadi ini gini, yang banyak yang terjadi ya. Dia ngamen, orang yang videoin. Heeh. Orang nih viral. Viral. Tapi Nawan konsep gitu loh. Bahkan dia punya kru sendiri sekarang ya. Iya betul Punya Bang. kru sendiri, punya jalan cerita sendiri, ngedit sendiri. Ngedit sendiri Bang. Wah, the best. Kebetulan adik-adik
adik-adik lah timnya sebenarnya. Yes, Jadi yes, ngajarin mereka gitu. Ini keren sih. Ada juga tim dari luar. Oh, ada Jadi juga? dari perjalanan awal itu dulu ada Nopung. Oh, Nopung, Ya, tahu, jadi tahu, Nopung tahu, itu selalu Nopung. ngawani dari awal dan itu humble tuh orangnya juga. Cuman Oh iya. ya dia banyak memang kerjaannya sekarang Iya, kan. iya. Dulu dia lah yang ikut-ikut di awal gitu bang. Ngebantu Iya. untuk Dan Heeh. dulu agak aneh bagi dia ya mungkin ini ceritanya dia dulu. Jadi ketika dia nyuting aku nggak pernah minta fileku. Oh. Iya, jadi dia ngupload ke tempat dia. Oh gitu. Terus dia gitu. nanya, Heeh. ini untukku. Heeh. Aku yang posting. Iya, gue bilang. Loh nanti kayak mana bang? Nanti gaduh. Kan belum gaduh. Tunggu aja gaduh dulu. Ya alhamdulillah dari jalurnya dia. Jadi sampai Yes, saking orang nelpon tuh harus dari channelnya dia. Oh. Sampai dia jadinya aku panggil Pak Men itu. Sekarang? Ya sekarang kan udah masing-masing lah. masing-masing. Udah masing-masing Kalau dulu ya. sampai aku panggil Pak Men karena dia yang bilang ini ada job. Karena nelponnya ke dia kan, ke kontak personnya dia gitu. Benar. Ya itu ada juga kemarin teman kita ada Budiawan juga. Iya. Budiawan gitu-gitu. tahu ya? Okay. Budiawan kan gitu juga modelnya. Jadi memang dia nge-shoot pengamen-pengamen yang ada di Kota Medan dan ada beberapa yang viral. Ya sebenarnya itu ngebantu lah. Ngebantu. Ya tapi sebenarnya kalau memang mau kayak gitu ya, paling nggak ada perjanjian di awal lah supaya nggak salah paham nih. Iya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Boleh bang, boleh. Penonton yang ada di rumah ya yang sedang menyaksikan kita nih di podcast musik penasaran lagu akhir cerita. Akhir cerita. Nah jadi akhir cerita ini aku ceritain bang. Akhir cerita ini sebenarnya. Nanti ceritanya. Oh, Nyanyi ceritain dulu nanti. lah. Oh, nanti dulu, Abis boleh. nyanyi orang dengerin, oh ternyata kayak gini. Oke. Nah cocok? Siap, cocok. Kita gas? Kita gas. Langsung aja akhir cerita. Yuk. Jangan sedih bila nanti kehilangan cinta yang selama ini kita genggam. Kini berakhir sudah. Ku sadar diriku hanya bagian terkecil, tak mampu ku paksakan dirimu seutuhnya untukku. Mungkin di luar sana kau temukan yang lebih dariku, yang kan berikanmu segalanya, dan kau lupakan aku. Tak berhargakah perjalanan kita selama ini, dan telah terlupakan. Kau tinggal aku di sini. Jangan sedih bila nanti kehilangan cinta yang selama ini kita genggam. Kini berakhir bila
Jangan sedih bila nanti kehilangan cinta yang selama ini kita genggam, kini berakhir bila sang waktu tak mampu menyatukan. Siapkah kisah ini jadi kenangan, akhir cerita kita, akhir cerita kita, akhir cerita kita. Tepuk tangan dong buat pengamen Binjai, luar biasa. Jangan sedih bila nanti ku menghilang, gitu ya. Aduh. Bisa. Keren sih, lagunya langsung easy ya, didengar langsung dapat ya, ya keren ya. Wah, kayak Seventeen jadinya ya. Itu siapa? Jangan. Iya, jadi sebenarnya Gimana, akhir gimana? cerita itu Bang, itu lagunya abstrak dulu Bang. Oh, Iya Bang. oh berarti udah lama diciptain. Iya Bang, jadi itu rencananya kami Nah. sama Eja. Iya. Kebetulan nih aransemen baru Oh yang gitu. dikasih nih. Itu sebenarnya untuk single kedua. Single kedua Iya, pengamen- menggantikan Hecha. Cuman karena masih ragu-ragu tadi Bang, positioning Bang. Cerita lagi balik ke positioning. iya. Kenapa? Karena pengamen Binjai ranahnya kan receh. Iya, terus Nah, itu jadi Hecha itu kan terciptanya kan receh. Nanti kan kita bawain Hecha tuh. Iya benar. Jadi Hecha benar. itu datangnya ketika aku ngamen, aku ngelihat penonton itu kan kayaknya aku harus kasih lagu-lagu yang 1-2 kali aku nyanyi pasti hafal nih. Oh iya. Nah, gampang, jadi gampang. positioningnya aku kasih karya-karya yang ringan kali Bang, Benar, seringan-ringannya gitu. Nah. Nah, rasaku kalau lagu akhir cerita ini ringan tapi harus ada kasusnya dulu nih. Enggak semua orang bisa dapetin cerita itu kalau Yes, benar sih. Ah, Tapi ya ah. mungkin orang beda-beda ya. Beda-beda, Tapi Bang. mungkin Awan punya idealis yang seperti itu ya. Oh, maksudnya yang harus memang terjadi ketika saat Iya. kerja gitu, ketika saat main. Jadi kayak Hecha kan mungkin jumpa sama yang cewek-cewek yang di cewek depan. kan pasti jumpa kan Bang Benar, kita. Nah, benar. itu jadi lebih gampang dia. Tapi kalau pribadi aku ya, aku dengar lagu yang tadi akhir cerita bagus. Bagus Bang, Langsung alhamdulillah Bang. video klipnya belum kebuat kan? Udah juga. ya? Sebenarnya dulu ada. Oh, udah. Tapi ada. ini aku mau rubah lagi karena aransemen baru. Nah, Keren jadi sih. kayak ngebalikin masanya abstrak Yes, yang dulu mungkin dengar lagu ini lagunya gitu. Berarti Eja di abstrak dulu. Enggak, Eja nggak di abstrak. Dulu dia ada di Airai. Kemana sekarang Aira itu? Hah? Oh, tapi kemarin ada konser terakhir di Airai. Ada. konser terakhir di salah satu apa ya? MP ya, waduh, konser terakhir. Tapi kayaknya udah nggak ada lagi itu ya. Kita undang juga loh kemarin si Ivan. Iya. Kita undang udah 2 kali deh. Kalau 3 kali kayak nggak lagi lah. Nggak lagi ya. Enggak, Ivan itu termasuk salah satu juga itu Bang. Jadi banyak vokalis-vokalis kayak Abang dulu. Yes, Sempat aku yes. pernah ngikutin ada kalau nggak salah 4 vokalis andalan gitu kayak aku pernah lihat konten itu. Ih, aku nggak ada gitu karena aku nggak vokalis kan Nggak pada vokalis. saat itu. Vokalis Nggak. andalan tuh pasti ada Rian, ada Iya, Ivan ya, ada. ada Nawan sebenarnya ya. Nawan. Kalau aku nggak Nawan. Ada aku Nah, mantap tapi juga. tapi akhir cerita itu ciptaan siapa? Ciptaan aku Bang. Nah tadi kita mau bahas itu Ah. kok bisa tercipta lagi itu kenapa gitu? Apakah masa lalu? Masa lalu kawan. Wah, Iya. pinter kali. Jadi ada kawan dulu kan Dapet kali ya. di zaman itu kan banyak kawan-kawan curhat Bang. Iya. Jadi banyak iya. kawan-kawan kan yang pacarannya lama Bang. Iya. Kawinnya sama orang dia Bang. Oh, itu ya Nah. siapa kali lah? Siapa nama awak? Bang Rizky Ridho. Rizky Ridho ya. 2R. Iya. Terus. Nah hebat nih, Nawan nih hebat. Sama kayak teman-teman yang kita undang ke sini ya. Jadi mereka tuh buat lagu dari keresahan teman-teman atau Keresahan. sekeliling lah Iya, ya, Bang. yang mungkin curhat. Akhirnya kita terinspirasi, ambil gitar, jadi lagunya. Iya Bang, jadi cerita itu aku ambil gitu.
Karena kebetulan aku ikut ngambil cincinnya waktu itu bang, Aduh, yang pahit. dibalikin bang. Jadi aku bikin lagu nih gitu. Jadi aku bilang aku ambil ceritanya tuh di bagian song ya. Yang mana yang mana? Maksudnya mungkin di luar sana kau akan dapat lebih dariku gitu. Waduh. Yang bisa beri kau tuh segalanya gitu. Ini berarti dan kau lupakan aku gitu. Berarti ini lagu lain dari cerita lain dari lagu yang mirip kayak asalkan kau bahagia gitu ya. Iya, Bang, Jadi nggak mesti gitu. sama aku pun kau bisa bahagia ya udah nggak apa-apa Betul. lupakan aku gitu ya. Baru cari yang lain yang cantik. Jadi masuk hey cantik gitu ya. Oh, Mulai gatal dapatlah deh, Bang, bini, ya kan? dapatlah bini ya. Keren kali Nawan ini memang Iya aduh banget, Bang. keren kali. Ada keren bang kali. sepintas-pintas saja bang, sepintas saja bang. Nah tapi Wan katanya Nawan ini pinter juga sama. Jadi kita punya challenge di sini ya. Oh iya gitu, Punya Bang. challenge di podcast musik. Oke. Oh, kan kita bahas masalah karya. Karya. Nah dan kebanyakan yang ciptain karya-karya itu biasanya yang kita undang langsung. Oke. Nah jadi dari bintang tamu sebelumnya dominan gitu, dominan yang ciptain tuh yang nyanyi langsung ya. Ada juga yang beberapa yang diciptain sama yang lain gitu. Contohnya kayak Pak Vido Sagala buat lagu buat Tito kemarin, Tito Menandar kita undang juga kemarin. Oh video yang produser ya, produser. Engineer, produser, Engineer, semuanya oh digarap, iya. semuanya digarap ya. Iya aku pernah masukin proposal ditolak dulu. Sedih juga aku bang. Udahlah, mudah-mudahan dia nonton ya. Loh, Pak Vido, sorry Pak Vido. Keresahan aja Pak Vido. Enggak, Bapak masuk proposal ditolak kan? Tolak bang. Aku udah masuk proposal. Gagal. Masuk juga, Masuk. akhirnya masuk, jebol. Cuman yang mau yang kedua kalinya mana? Nggak jelas juga Pak Vido tuh ya. Tapi kita Jelas. Jelas Banyak ya? urusan aja itu. Yes. Nah, tadi apa kita mau challenge ya? Challenge apa nih bang? Buat lagu. Makan cabai itu. Janganlah. Kalau anak TikTok bang challenge ya Jangan. kecil lah bang, ya kan? Iya. Tapi ini beda challenge ya. Apa tuh? Jadi kita mau nantang nih buat Nawan untuk membuat lirik dadakan. Oma? Nadanya udah ada nih. Kita mainnya dari ECGD. Pokoknya ciri khas kita ECGD ya. ECGD Nawan buat terserah mau kayak mana. Ya ini dadakan dan belum pernah diciptakan sebelumnya Wan, ya benar ya? Oh iya. Ini namanya menguji apa namanya? Intelektual. Waduh, luar biasa ya. Oke. Yuk kita tes. Nah, agak ngebit nih. Aku boleh dengerin dulu nih ya? Boleh dong. Ngebaca dulu boleh dong. Jangan kau lupakan aku, karena ku tak bisa lupakanmu. Sungguh. Wih, main ah. Lagi, sekali lagi. Ya. Karena di setiap malamku ku selalu memimpikanmu. Sungguh. Main ah. Rap. Oh langsung nih? Bisa nggak kira-kira? Tergambar nggak? Oke, tergambar. Tergambar. Yuk. Jangan kau tinggalkanku, karena berpikir pun ku tak bisa tanpamu. Walau nanti ku menjauh, ku kan selalu ingat kamu sungguh. Wih. Asal jangan jadi single ketiga dia ya kan? Bisa juga ya? Bisa. Kan ada pertinggalan di podcast musik ya. Keren ya. Aduh, berat di sini ya. Jadi memang challenge ini kita buat ketika yang kita undang tuh Ivan Naibaho sama Nawan. Sebelumnya memang nggak kita challenge mereka ya karena belum kepikiran waktu itu ya. Sekarang kita kepikiran untuk buat challenge ini. Nanti mungkin yang lain-lain juga kita akan challenge supaya mana tahu ketika lagu dadakan yang dibuat bagus ternyata lagunya. Iya, Kan dibayarin bisa- lagi bang ya kan? Ya kan? Makanya Dibayarin Pak Pido tadi. wah Pak Pido tuh keren sih. Kita Keren. boleh bang Pak Pido gitu nanti sensor nggak? Nanti Pak Pidonya nggak senang semana gitu Pak. Boleh. Karena kita juga udah ngundang dia juga. Oh, udah kemarin. undang, Iya. udah relasi ya bang. Relasi. Nah, kita balik lagi ke pembahasan kali ini kita mau nanya lagi terkait dengan pengamen binjai. Oke bang. Nah, jadi Betul bang, aku keringatan gara-gara challenge abang tadi bang, betul bang. emang panas di sini, panas. Iya bang, enggak Panasnya- challenge abang. Panasnya iya, Gugup challenge juga, juga Bang, panas Bang. ya. Cuman kalau nggak masuk dari courtnya ya kan, itu Iya. kan harus berarti harus bisa insting. Wah, lu bahaya tuh bang. Keren sih Mong. Nanti kita coba Rian lah ya. Bisa. Nah pengamen binjai tapi
dulu sempat juga viral ya, viral gara-gara kasus kemarin. Gara-gara Tapi akhirnya udah dilurusin, ternyata punya niat baik. Iya. Nah, betul. terkadang orang kan hanya mendengar dari omongan orang lain lagi, Betul, atau Bang. mungkin nggak bisa meresap gimana maksudnya sih sebenarnya. Nah. Tapi akhirnya clear kemarin ya. Betul Bang. Nah tapi nggak clear kali lah, tapi kayaknya udah banyak yang sadar oh ternyata begitu gitu. Iya. Konten ternyata, dan tujuannya sebenarnya aku untuk menyentil bahwasanya sebenarnya permusikan di Sumatera Utara ini harusnya kita saling menghargai karya. ya gitu. itu benar. Itu poinnya. sebenarnya. Bahkan kemarin waktu kita undang Bang Dian, Bang Dian Syuhada itu yang nyiptain lagunya Tito, apa judulnya lagu Tito? Yang wahai Yang lagu kayak religi ya. Iya, dia juga menyuarakan untuk itu, untuk kita saling support, untuk kita betul, saling Bang. dukung. Ya kita jangan mau kalah dengan daerah-daerah lain, khususnya Jawa atau Bandung. Nah Bandung itu memang kuat banget dia, kuat kali memang pertemanan mereka tuh bagus gitu. Betul. Jadi memang support sistemnya bagus sehingga mereka mudah, apalagi mereka lebih dekat ke ibu kota gitu kan. Jadi banyak nilai-nilai plus gitu. Bahkan penyanyi-penyanyi Medan juga dulu banyak ke Bandung dulu baru ke Bandung. Jakarta Betul, banyak, gitu kan. Bang. Banyak lah. Nah, mungkin dari Nawan gimana nih menyikapi hal tersebut? Ini agak dikit tajam boleh nih Bang. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, tajam, Bang, ya? tajam nggak apa-apa. Jadi ada satu hal yang nggak bisa dipungkiri Bang. Kita di dunia permusikan ini di Yes. Sumatera Utara nih, kalau cenderung umum disebut band Medan lah, Yes, gitu ya. yes. Jadi kita banyak kelompok-kelompok di sini. Sebenarnya kuat-kuat Bang, komunitas-komunitasnya. Kuat Tapi sebenarnya. komunitas-komunitas ini hanya berjaya untuk komunitasnya aja gitu. Nah, Dia benar. hanya kayak memikirkan tentang kelompok-kelompok ini aja, belum terbuka untuk kelompok-kelompok yang lain. Maaf cakap kita bilang begini. Contoh ada satu lapak-lapak bagus misalnya, maksudnya kayak apa lah, lumbung ikan lah kita bilang ya. Kayak contoh di TVRI mungkin ada Bang Fahmi dan kawan-kawan Iya, gitu iya. kan. Terus nanti mungkin di perusahaan yang lain nanti ada band lain Iya, gitu. iya. Dan kayaknya tempat-tempat ini dijaga-jaga kali Bang. Sampai tidak boleh ada orang-orang lain yang boleh masuk. Oh gitu, oke oke. Nah harusnya kan bagusnya tuh sebenarnya bagus. Memang ya ada tempat-tempat lapak gitu kan bagus tuh, ada yang menguasai, maksud mendominasi di situ. Tapi alangkah baiknya kita mulai merubah pola itu Yes. dengan memberi kesempatan kawan-kawan untuk bisa ikut masuk Contohnya ke dalam. podcast musik. Contoh dong. Bang, Podcast iya ini musik, contohnya ya Bang kan? Fahmi gitu kan. Aku tahu Bang Fahmi ini ya pasti ya dominasi dia di sini. Tapi dia kasih kesempatan nih buat kawan-kawan yes. yang lain untuk bisa ini loh. Nggak cuman kami-kami aja di sini. Nah, Gitu, harusnya sebenarnya gitu. sebenarnya yang hebat itu ya Pak produser kita ya. Iya betul, Pak dan Tri. makasih banyak nih buat Pak Tri ya. Ya, dan juga Iya. TVRI Sumatera Utara Makasih karena gini, mereka telah memberikan wadah gitu. Wadah. Sekali lagi memang ini nggak bosan-bosan aku bilang ya. Mereka memang memberikan wadah buat kita berkarya, buat kita itu tampil, Betul. menampilkan karya-karya kita dari panggung ini gitu, dari podcast musik Betul, ini. Bang. Dan Pam Binjai udah 4 kali kayak TVRI Bang. Nah, tapi podcast belum pernah kan? Podcast belum Bang. Baru ini pertama kali Iya, kan? kemarin minta sama Ipan kemarin. Ipan memang agak pelit. Iya. Jangan Ayo, diharap. aku sebenarnya nyindir Ipan ini Bang. Oh. Biar Ipan aja sini. Rupanya aku kenal Bang Fahmi ya kan. Iya, Kalah betul, dia. Pak. Enggak, jadi memang kita di podcast musik ini memang sangat-sangat mensupport anak-anak Medan yang berkarya. Iya, betul, Bang. Sangat mensupport. Siapapun bisa kita undang ya. Jadi mungkin buat kalian yang mau diundang, ya jangan lupa subscribe dulu lah YouTube TVRI Sumatera TVRI Utara. Sumatera Utara. Juga ada di Instagramnya juga di follow ya. Follow. TVRI Sumatera Utara juga. Iya. Dan jangan lupa Yes. screenshot video percakapan abang nih tadi. Jadi kalau nanti misalnya kalian nggak, ini kata Bang Fahmi sebelum kayak gini. iya, nah, iya, gitu ya. benar. Benar, enggak. Jadi itu enggak saya pungkiri gitu Iya, ya. betul. Jadi nanti mungkin kalian boleh komen di podcast musik mana aja boleh. Siap. Nanti kita akan saring nih. Jadi memang yang di sini kan kita saring juga. Iyalah, Artinya betul, Bang. kira-kira memang dia punya karya enggak nih? Betul. Minimal 2 karya. Terus udah direkam atau belum nih kan gitu kan. Betul. Supaya jalan ceritanya enak nih. Kalau dia datang Iya, tiba-tiba betul. Bang, pengen diundang Bang tapi nggak punya karya, itu harus masuk OLC dulu yang punya si Rizky Purba, Bang Oh Rizky iya Purba. ya, yang mereka Ya. menswadayakan, maksudnya mewadahi orang-orang yang pengen rekaman itu Iya. ya. Oke betul. Oh bagus, kemarin kami sempat juga sama Rian itu kemarin ada di Ada sana kan, ya. ada kan. Nah sebenarnya gini, yang dibilang Nawan tadi nggak semuanya sebenarnya organisasi itu tertutup atau situ-situ aja. Ada beberapa organisasi atau kumpulan lah gitu ya, yang memang ngebuka. Ngebuka. Terkadang yang kurang tahu apa? Rasa sadar orang itu gitu loh. Iya. Ah nggak usah lah, ngapain gabung ke sana? Nah, Sendiri aja lah gini-gini. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita gabung juga
kalau memang itu bisa menguntungkan diri kita sendiri, bisa kita dapat support dari kumpulan tadi atau organisasi itu kan sebenarnya bisa ngebantu karena kita promosi nggak bisa ya diri kita sendiri bisa, bisa sebenarnya. Tapi kan kita butuh effort lebih, misalkan biaya, duit dan lain segala macam. Tapi kalau misalkan dari teman ke teman, misalkan aku punya karya atau Nawan punya karya, bantulah Wan share di media sosial nih karyaku. Nawan bantu. Nawan kan punya teman-teman banyak di media sosial, kan ngebantu. Betul. Jadi sebenarnya ya banyak kita ikut di komunitas atau di organisasi itu sangat-sangat ngebantu sebenarnya. Jadi buat kalian yang memang nggak punya karya ya bisa nanti gabung di OLC. Bisa. Ya, bisa ya. Dan itulah yang kami jalanin ini sama Eja dan kawan-kawan ya, ada si Jul juga. Di Pengam BJ ini kita begitu. Jadi yaudah nih kita kan sebenarnya ruang lingkup kita adalah, makanya kami datang ke Rian, ada kawan cerita. Iya benar. Kami datang juga ke OLC. Yes. Jadi ngebuka itu biar kita jangan udahlah sok hebat sendiri mau cakap. Jadi mau mulai itu mulai aja dari diri sendiri kayak abang bilang tadi. Makanya kami lah yang datang ke kawan cerita pertama kali pada saat itu. Kayaknya kami lah yang pertama kali datang. Oh iya, bintang tamu pertama di kawan cerita ya. Ke kawan cerita, terus ke OLC juga begitulah. Jadi termasuk juga mungkin musisi-musisi yang pengen mungkin ada di kontennya kita di Panggung BJ. Kita selalu stay di Pasar Kaget kan, cuman ya pinggir jalan lah bang. Oh tapi boleh misalkan boleh, aku bang. datang ke sana ngejam Boleh bang. Wah keren nanti juga. Kalau memang kita atur, mungkin abang nanti mungkin mau bawa, mungkin bang Rizky ya kan bang, iya bawa piano bang ini. Nanti kita siapin wadahnya, sepeda motor kita geser 4 gitulah. Cuman agak bayar lah bang, 2.000 dia tuh bang. Enggak lah bercanda. Pokoknya kan kita buka lah untuk semua musisi yang ada di Sumatera Utara untuk pengen mungkin kolaborasi sama kita di Pasar Kaget atau di mana di BJ itu nanti kita iniin gitu. Nanti mudah-mudahan TVRI punya acara lagi nih, Pak Tri kan lagi cari-cari acara-acara apa lagi nih yang bisa ngebantu atau support ya. Bisa jadi nanti kita kumpulin komunitas-komunitas yang tadi yang tentang karya. Iya Jadi betul. kayak ada WLC, ada kawan cerita, kita satuin, kita ngobrol bareng ya, kita di situ apa kira-kira yang mau kita buat sambil kita main, sambil kita nyanyi, ngejam. Jadi kita buat kayak yang dibilang Nawan, maksudnya kita Medan itu harusnya punya satu wadah selain podcast musik ya, atau mungkin bisa support dari podcast musik juga, punya wadah yang memang benar-benar itu untuk khusus karya gitu loh. Betul. Sama satu lagi bang, kita sesama musisi jangan kalaupun kita nggak mau nyanyiin lah, minimal dengerin lah lagunya kawan gitu. Kalaupun nggak mau dengerin, malas lah dengerin, ngapain, like aja udah. Iya. Like itu udah support gitu loh. Kalau aku lebih ke dengerin bang, maksudnya semua lagu-lagu kawan tuh sebisa mungkin ada rasa aku pribadi nih bang, bukan menyentil siapa-siapa. Bagiku ketika aku jumpa kawanku yang berkarya, aku nggak hafal lagunya, kayaknya aku, nggak enak nggak nyaman aku jumpa kawan. Betul. Serius bang. Coba laguku yang mana selain Kecewa, nggak tahu kan, makanya nggak usah Tunggu, abang punya album. Salah satunya itu ada teman-temannya apa tuh? Demi teman. Cuman pada satu rekamannya jelek ya bang. Ya udah. Enggak, itu kan kebetulan bang yang Kecewa. Dulu aku dengerinnya itu pada saat 2016, yang nyanyiin bukan abang. Tita. Iya Kak Tita. Tita tuh di 2020-an kayaknya. 2016 pada saat itu ada Indie Parade. Oh, waktu di acara itu ya. Oke. Aku asik tuh. Lagunya bagus. Di kawan-kawan Rian juga ada Hans dulu punya karya juga. Yes. Valium nggak ada. Odi ya vokalisnya ya. Aku nunggu karyanya Valium mana. Termasuk lagunya Bang Ipan itu yang bila nanti ragamu tak lagi memelukmu. Yes. Nah tapi Yolanda gitu. Itu beda. Yolanda itu mantannya si Rizky. Nah tapi itulah tadi pembahasan kita tentang sebuah karya ya. Iya. Lagi-lagi memang kita menyuarakan untuk orang-orang siapapun yang kalian suka musik ya harus punya karya. Betul. Karena karya itu menjadi identitas buat orang tersebut gitu loh. Nah, jadi di lagu akhir cerita tadi kita udah sama-sama denger ya, lagunya itu bagus-bagus sekali ya. Di lagu kedua ini ada Hechan. Hecha ya. Cantik sebenarnya Hecha. Oh, tapi disingkat Hecha ya. Dan ini udah di YouTube-nya Nawan Pengamen Binjai udah 100 berapa ribu? Hampir 160 ribu kayaknya. Yang nonton. Wah, udah banyak juga dapatnya kayaknya ya. Alhamdulillah bang. Cair ya, Eja ya Pak. Enggak bang, baru bisa
bayar di kacamata hijau bang. Enggak, pantas aja sekarang kalau diajak sama kawan cerita main agak susah ya lah ya. Enggak lah. Ya. Dia lebih sering sama kawan cerita sekarang bang. Oh iya. Cuman kalau laga dia ke Pang biji. Nah itu makanya. Kayak gitu sekarang aja lah ya. Enggak lah. Nah ini lagu kedua dari pengamen Binjai ada Hecha. Ini sama-sama kita dengerin. Semoga kalian suka. Ini dia He Cantik. Yuk. Baru pertama kali ini kulihat gadis semanis dirimu yang membuat jantungku berdetak tak menentu. Belum lagi kau memandang, hatiku sudah tak tenang. Apalagi bila kau berpaling dan menatap diriku. Seandainya ku punya keberanian coba menyapa, perlahan dekatimu dan mulai bertanya. Hei cantik, siapakah namamu? Hai manis, di manakah rumahmu? Hai cinta, bolehkah aku jadi sesuatu di hatimu? Hei cantik, adakah yang marah bila kau ku ganggu? Atau perlahan ku coba dekatimu hingga mungkin ku bisa masuk relung hatimu. Belum lagi kau memandang, hatiku sudah tak tenang. Apalagi bila kau berpaling dan menatap diriku. Seandainya ku punya keberanian untuk coba menyapa, perlahan dekatimu dan mulai bertanya. Padahal niat dalam hati besar, mengapa diri tak henti bergetar? Inikah ujian bila ingin ku mengenalmu? Seandainya ku punya keberanian untuk coba menyapa, perlahan dekatimu dan mulai bertanya. Mulai tanyakan, hei cantik, siapakah namamu? Hai manis, di manakah rumahmu? Hai cinta, bolehkah aku jadi sesuatu di hatimu? Hei cantik, adakah yang marah bila kau ku ganggu? Atau perlahan ku coba dekatimu hingga mungkin ku bisa masuk relung hatimu. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Hei cantik, adakah yang marah bila kau ku ganggu? Atau perlahan ku coba dekatimu hingga mungkin ku bisa masuk relung hatimu. Hei cantik. Hey Hecha. Wow keren kali lagunya ya. Memang ini easy kali ya. Easy kan bang? Easy asli. Dia cuma dari rapnya- sini ke depan gitu aja tuh bang. Enggak, ini gampang diingat orang. Gampang ya bang? Gampang diingat orang. Makanya bisa sampai ratusan ribu viewers tuh ya karena memang
orang suka lagunya. Kalau nggak suka pasti nggak mungkin. Dan ini nggak lepas juga dari bantuan kawan-kawan juga, Yes, yes. terutama nggak lepas dari bantuan Felix ada di dalam kemarin. Oh iya, Itu video klipnya termasuk ya. termasuk selebgram yang aku rasa, betul-betul Humble. ramah, humble, luar biasa tuh bang. Felix ya. Dia sendiri yang datang terus bilang, bang apa yang bisa kita bikin? Aku tujuin lagu ini. Udah bang, aku ikut. Aku kira main-main itu bang. Serius? Serius bang, dia Felix langsung, TikTokers ya? Iya TikTokers bang. Jadi yaudah aku pikir ini main-main pasti ini. Gak mungkin dong artis gede gitu Iya, mau. iya. Ternyata dia mau bang gitu. Dan alhamdulillah ya itu mungkin berkat dia lah. Ini kalau misalkan buat single kedua lagi dia jadi bintang video klipnya, masih mau nggak kira-kira dia? Itulah kita nggak tahu bang. Kita Kan makin nunggu besar kemurahan hatinya aja lah mungkin ya bang. The best sih. Karena ada juga kemarin niat di akhir cerita. Karena dia minta lagu galau. Jadi kemarin tuh aku pengen lagu galau lah bang. Jadi Si Felix ya? itulah makanya akhir cerita itu. Cuman belum tahu lah. Kita nggak tahu juga kan karena mungkin dia sibuk kan Yes, sekarang yes, apalagi udah main film atau apa Iya, gitu kan bang. benar-benar. Gitu bang. Aku orangnya nggak berani bang ngajak-ngajak gitu bang. Gak berani dia tapi dikomplain-komplain orang juga udah ya. Gara-gara statement-statementnya ya kan. Nah ini merendah untuk meroket aja ya. Tapi kita mau denger Eja nih, suara Eja. Eja, iya aku dari tadi gitu. Eja ini kok ini ngapain? Iya. Enggak, maksudnya gini. Eja mungkin ikut dari Nawan di Pengamen Binjai lah. Di 2 tahun atau 1 tahun belakangan ya? Setahun ya? Kira-kira apa yang Eja rasain? Kan gini, Eja kan selama ini mungkin mainnya di reguler-reguler yang udah pasti nih gitu kan, yang udah pasti dapatnya berapa kan gitu kan. Pas ikut sama Pengamen Binjai gimana aja? Itu kan pasti Nawan punya cerita tersendiri nih. Ya mungkin kita main di kafe-kafe yang mungkin gak ada budget nih misalnya. Ya kita kan ngutip nih ceritanya Iya, gitu betul. kan. Mungkin perpindahan dari reguler ke situ itu Eja gimana? Pertama kali bisa ikut sampai saat ini lah sama si Nawan. Jangan kau ceritain yang enggak enak aja. Iya, jujur nih bang ya, untuk awal kaget sih, kaget. Tapi gini, sebelum aku menjawab itu ada momen lucu ketika aku bantuin pertama kali Bang Nawan itu main di Pasar Kaget. Biasa kan kita reguler, kita ya, aku sih. Ya kita lah kita. Kita ya, main reguler kan di kafe, kan udah jelas ada tempatnya kan. Ketika pertama kali aku main di Pasar Kaget aku betul bang. Jadi gini, bang main di mana kita bang? Itu katanya. Di Jadi parkiran. ada parkir kereta, ada. Dan momen lucunya gini, lagi main ini, ada tamu untuk mau keluar keretanya. Aku nggak sadar ini kan, bang pinggir dulu, kurang ngapain nih kan? Dia mau lewat jadi kan, aku ngalangin dia gitu, ngalangin kereta dia. Jadi aku kalau main itu tengok-tengok belakang bang, ada nggak lagi yang mau keluar ini? Iya orang mau keluarkan jadi. sepeda motor. Udah gitu kesambar berlampir bang, sambar beca. Memang iya pinggir jalan bang. Pinggir jalan Jadi itu, Bang. kita di parkir sepeda motor, ya kan? Terus ini jalan raya, terus penontonnya di seberangnya gitu. iya. Iya. Dan yang buat aku bertahan di Pengamen Binjai itu ya, aku kira pengamen tuh berapa sih pengamen? Nah gitu kan. Cuman setelah aku masuk dalamnya, alhamdulillah ya. Nggak mengecilkan anak yang reguler, cuman sekarang aku nggak ngambil reguler gara-gara masuk di Pengamen Binjai. Beban dah kan? Gitu deh. Jadi tugas dia untuk nyari job selanjutnya. Untuk budget lumayan, alhamdulillah bang, cukup lah menafkahi anak istri semua. Kacau kali ya. Nah, Eja ada cerita juga. Jadi kemarin ada ketemu sama Eja, terus aku nanya sistem di Pengamen Binjai itu seperti apa. Nah, pinternya lagi-lagi si Nawannya memang otaknya kan best lah, keren. Otak apa sih ini? Orang Medan tuh bilang otak lah, kan. Otaknya gila sih kawan ini. Memang dia buat sistem yang mungkin pembayarannya ke teman-teman ada yang bulanan, bener ya. Keren kali. Enggak, maksudnya gini loh. Dan dia punya, ya Eja cerita lah bang, alhamdulillah bang, maksudnya dari Pengamen Binjai aja. Ya disyukurin, karena semua itu kalau kita nggak ada rasa syukurnya nggak ada puas-puasnya. Iya bang. Nah itu biasa Ipan tuh biasanya nggak ada puas-puasnya Ipan ya. Nggak bercanda ya. Nah jadi Nawan ini kok bisa punya konsep kayak gitu? Kan selain gimana? daripada kita main kan sebenarnya kita kan ada cast itu. Nah iya. Ada cast, terus juga kita kan ada konten bang. Oh iya konten. Iya konten itu sebenarnya kan nggak lepas-lepas juga dari kawan-kawan ini. Yes. Jadi sebenarnya
Kadang-kadang nggak bulanan langsung bayangannya nggak sih, sebenarnya lebih ke ya sekedar nanti kayak ada misalnya kayak aku outfit nanti misalnya pesan berapa udah bagiin ke kawan-kawan gitu. Karena kita berharap nanti kau beli ini belum tentu kan bang. Jadi, Benar, ya udah nanti benar. kayak ya udah belilah sekali 4 biar untuk kita perform nanti kita pakai ini. Seragam, gitu, iya seragam gitu-gitu bang. Lebih ke gitu-gitunya lah. Gitu. Tapi memang terkonsep jadinya Wan ya. Jadi Alhamdulillah, eksklusif. Bang. Jadi Tuh kadang-kadang pun berlebihan bang. Nih bikin aku ngutang deh nih bang. enggak gini, namanya namanya pengamen binji, depannya udah pengamen gitu. Tapi ternyata isinya itu ya nggak sembarang gitu loh. Memang terkonsep, tertata, bahkan konten-kontennya juga ada jadwal konten, bener ya? Iya ada bang. Nah itu jadi memang benar-benar rapi jadinya. Rapi bang, harus rapi. Nah ini sebenarnya yang harus bisa dicontoh nih, dicontoh mungkin pengamen-pengamen lain lah. Ya kan buka jalan jadinya kan, jadi inspirasi orang gitu kan, jadi motivasi orang. Bahkan mungkin bukan hanya pengamen-pengamen gitu loh, ya kayak kita yang main reguler ya kan, yang mungkin karya-karya juga, mungkin bisa pakai konsep-konsep Nawan gitu loh, supaya bisa makin berkembang. Karena contoh kayak mungkin nanti next kita akan undang Sandwich juga kan. Iya betul. Nah Sandwich juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi mereka nganggap uang kas itu adalah orang. Pinternya mereka tuh Pak Is tuh luar biasa, Pak Is punya cerita ya. Jadi si Pak Is tuh punya konsep yang playernya 5 nih. Ya kan, tapi misalkan 1 juta dibaginya 6. Yang satu lagi tuh masuk uang kas. Iya betul. Nah jadi mereka mau buat karya bisa dari situ, mau buat Betul. video klip bisa dari situ. Jadi nggak ngebebanin lagi. Betul. Keren betul. sih. Nah ini kita udah di akhir Wan. Sebenarnya masih nggak pengen terasa ya. Iya, pengen panjang sebenarnya ya. Cuman memang belum makan siang semua kalian kan. Enak juga kita kan. Nah mungkin biasanya kalau di akhir ya kita mau Nawan ngasih tips and trick lah buat teman-teman yang mungkin ngalamin down ya. Down itu aduh kayaknya aku nggak cocok ngeband ini, aku nggak cocok main gitar, aku nggak cocok nyanyi. Nah tapi mereka dengar mungkin tips dan triknya Nawan jadi punya semangat lagi nih. Gimana kira-kira supaya bisa fight sampai sekarang itu apa trik dan tipsnya Wan? Yang pertama kita harus bisa turunin dulu ego kita, bang. Jadi kebanyakan kita mungkin ya, aku pribadi juga di masa lalu, aku merasa aku nih yang paling hebat nih. Kawan-kawanku ikut aku, enggak. Aku kali ini berpikir, ayo kita sama-sama. Yes, Jadi sama Eja aku bilang, jadi ngebentuk Pemimpin Binjai, aku berpikir sebisa mungkin ayo kawan-kawan ini aku yang ngalah. Karena kalau kita berharap, kita selalu menganggap diri kita besar Iya. kalah. Jadi turunin dulu egonya, jangan malu untuk melakukan hal-hal baru. Yang kedua, jangan terlalu sering merubah pola. Jadi kalau misalnya, misalnya contoh, maaf cakap nih, aku pencinta setia ST12 misalnya. Ikutin aja ST12 itu, sak gaya-gayanya, apanya, tapi konsisten. Nah mungkin mudah-mudahan 1/10 dari fansnya ST12 pindah ke kita. Yes. Nah, Nggak begitu pindah aja. lah, nggak pindah tapi Ya, maksudnya, mencintai kita ya, juga mencintai gitu kita ya. gitu. Benar, Termasuk juga aku bicara ke kawan-kawan kayak Eja, Yes. Jul gitu. Selama mereka di Pom Binjai, udah gak apa-apa. Jangan takut kayak, alah mau ngambil followersnya Pom Binjai. Gak apa-apa, justru inilah saatnya. Ada yang mungkin di dalam Pom Binjai itu suka sama kalian, dia kesana juga gitu. Iya. Jadi kalian nanti bisa mandiri dengan followers itu gitu. Benar, Bisa benar, melakukan konten-konten juga gitu. Nah itu tips and triknya luar biasa sekali ya. Iya, Dan betul. satu lagi harapan untuk musisi-musisi yang berkarya di Kota Medan, apa kira-kira harapan? Harapan untuk musisi-musisi berkarya yang pastinya, yuk kita buka pola kita kembali. Kita mulai mendengarkan lagu-lagu kawan. Sebisa mungkin kalau misalnya kalian bergaya koplo, maka lagu kawan koploin aja. Kalau kalian rock, lagu kawan yang lembek, di-rockkan aja. Yes. Ya minta izin aja lah dulu. Yes, Misalnya kayak yes, yes. lagu abang eksklusif sama kami jadi receh. Ya kami izin. Tapi Iya. sebisanya kami bawa lagu abang cemana gitu. Iya benar karena support system itu penting Iya. ya. Jadi ketika kita punya panggung yang beda dan kita bawain karya teman-teman Iya, pasti kan betul. punya pendengar beda. Nah sehingga mungkin akan memperluas pendengaran orang-orang terhadap karya-karya Iya, kita jadi kemarin sendiri pernah ya. bang, Hecha di cover sama Sandwich sama Danu. Oh iya iya. Jadi cara nyanyi dia kan aneh tuh bang. Iya, Yang iya. aku, hey cantik dia, hey cantik, dia gitu kan. Ciri khas Iya, khasnya jadi Danu. kok asik jadinya. Iya, Kayak lagu ini iya. lebih cocok sama dia rasaku Iya, gitu. iya, iya. Nah mungkin dari jalur itu lagu itu bisa naik bang. Benar. Dari jalur orang suka dengan cara dia nyanyi Yes, itu benar, gitu. benar. Nah jadi jangan sungkan untuk saling support ya. Iya, yang pasti saling support. Yes. Dengerin lah, coba dengerin aja dulu.
Nah ini kita closing sambil nyanyiin lagu Hecha ya, supaya makin orang tahu nih lagu Hecha ya. Kita kasih pas rap ya, yuk, come on. Hei cantik, siapakah namamu? Hai manis, di manakah rumahmu? Hai cinta, bolehkah aku jadi sesuatu di hatimu? Hei cantik, adakah yang marah bila kau ku ganggu? Atau perlahan ku coba dekatimu, hingga mungkin ku bisa masuk relung hatimu. Yes, thank you buat kalian musik. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Pokoknya jangan pernah menyerah. Terus berkarya buat kalian semuanya. Semoga karya-karya kita semuanya menjadi cantik kayak lagu ini ya. Sampai jumpa. Thank you. Hei cantik, Hey cintis, di manakah rumahmu? Hai cinta, bolehkah ku jadi sesuatu di hatimu? Hey cantik. Hampir Hey Yolanda tadi ya. Thank you. Pengambil Binjai. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua.